Reportnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ANA akan mempresentasikan pasar global. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Randy Indra Yusnara dengan NIM 495, Arum Ayun Imtiaz dengan NIM 500, Adel Muhammad dengan NIM 505, Menang Mardika dengan NIM 524, Peranika Trisna dengan NIM 527, dan Septiana Sianggara dengan NIM 531. Yang pertama, tunjukkan perbedaan ketiga cara tersebut dengan menggunakan contoh perusahaan Anda. Jika perusahaan Anda belum pernah melakukannya, boleh dengan menggunakan contoh hipotetik atau berandai-andai. Yang pertama, lisensi. Lisensi merupakan cara yang mudah untuk memasuki pasar internasional. Sebagai contoh perusahaan, Anda menggunakan lisensinya untuk produk pesawat yang memiliki logo khusus. Kerugian dari lisensi ini adalah perusahaan memiliki sedikit kendali atas pemegang lisensi dan dapat menciptakan pesaing baru bila pemegang lisensi tidak lagi bergantung pada pemberi lisensi. FDI, kepanjangan FDI adalah Foreign Direct Investment, yaitu sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing. Singkatnya, pengertian FDI adalah investasi asing atau penanaman modal asing. Umumnya, tujuan dilakukannya FDI adalah untuk mendapatkan lasting interest atau kepentingan abadi, di mana hubungan antara investor asing dan perusahaan terjadi secara jangka panjang, serta supaya dapat melihat pengaruh signifikan dari investor terhadap manajemen perusahaan. FDI dapat dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan asing dari luar negeri. FDI juga termasuk media atau alat dalam suatu sistem ekonomi global. Namun dalam investasinya tidak dilakukan lewat bursa saham. Contoh di perusahaan ANA menyediakan website sebagai wadah untuk calon investor yang berisikan data-data presentasi untuk para investor seperti annual report dan financial highlight dengan website tersebut. Strategi partnership merupakan suatu bentuk kerjasama dua perusahaan atau lebih yang bersama-sama memiliki sebuah bisnis dengan tujuan menghasilkan laba atau keuntungan. ANA memiliki kemitraan dengan lebih dari 35 maskapai. Salah satunya Garuda Indonesia yang merupakan maskapai yang berasal dari Indonesia. Next, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Aru. Baik, di sini saya Arum Ayun Imtiaz akan melanjutkan untuk presentasinya. Untuk yang kedua yaitu cara mana yang paling cocok untuk perusahaan Anda, tunjukkan dengan menggunakan metrik kekurangan dan kelebihan setiap cara tersebut. Menurut kami, strategi yang cocok untuk perusahaan All Nippon Airways adalah strategic partnership. Karena menurut kami perusahaan ANA bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara. Contohnya seperti Indonesia dengan maskapai Garuda. Garuda merupakan maskapai Indonesia yang cukup besar yang menawarkan fasilitas kelas menengah ke atas yang tentunya mereka mengutamakan kenyamanan pada penumpang. Hal ini sangat menguntungkan untuk perusahaan ANA, menjalin kerjasama partner dengan Garuda, di mana mereka dapat membuat inovasi-inovasi baru untuk memajukan perusahaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadel. Selanjutnya, dengan kerjasama partnership, kedua perusahaan juga dapat bertukar pandang terkait bagaimana cara agar perusahaan lebih maju dan menguntungkan dengan saling bertukar ilmu. Untuk kekurangan strategik partnership menurut kami yaitu kita dapat kehilangan otonomi secara penuh karena perusahaan yang menjalin partnership akan membagi kekuasaan otonom sesuai pada kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian perusahaan juga akan mengalami permasalahan emosi yang di mana setiap perusahaan mempunyai ide atau pendapat yang mungkin selalu berbeda, maka dari itu perlu penyesuaian untuk hal itu. Terima kasih. Sekian
Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.